Shalom. Sebentar lagi mau Natal nih ya. Kurang beberapa hari aja ini ya. Nah, di sini banyak orang Kristen nyambut Natal dengan sukaria dan sukacita. Mereka melaksanakan ibadah dengan berbagai macam acara untuk memeriahkannya. Terlebih acara Natal di beberapa gereja yang kecil, biasanya gereja-gereja kecil itu diisi, dan juga di keluarga, di beberapa keluarga itu diisi dengan makan bersama, dan hal seperti itu dilakukan dari tahun ke tahun. Orang Kristen menyambut Natal itu seharusnya seperti para gembala yang ingin bertemu dengan bayi Yesus. Cara berpikir mereka atau mindset mereka bahwa mereka memperingati hari kelahiran seorang anak, sehingga mereka lupa bahwa pribadi yang mereka peringati hari kelahirannya sekarang sudah ada di surga dan akan datang lagi kedua kalinya. Nubuat tentang Yesus mulai dengan kelahiran, kematian, kebangkitan, dan kenaikan di surga yang sudah digenapi. Tinggal satu, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan ini pun pasti digenapi. Waktu kelahiran Tuhan Yesus ini, orang Masius diberi tanda ada bintang besar di sebelah timur. Di sebelah timur itu menunjukkan di mana raja yang baru lahir itu berada. Sekarang ini banyak orang Kristen yang tidak menyadari bahwa kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya semakin dekat. Ini bukan untuk meramalkan rapture dan sebagainya, tapi memang di Alkitab ini kan sudah dikatakan kalau Tuhan Yesus itu akan datang dua kali dengan tanda-tandanya apa? Melalui alam. Yaitu kita baca di Matius 24 ayat 3 sampai yang 12. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Jawab Yesus pada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang yang akan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan dengar kabar deru-deru perang atau kabar tentang perang. Ya, ini memang kita bisa doakan untuk perdamaian dunia. Tapi untuk tanda akhir zaman, untuk perang atau kabar-kabar tentang perang, ya akan tetap jalan karena Tuhan sendiri yang ngomong ini. Namun waslah, jangan kamu gelisah, supaya semuanya itu harus terjadi, tapi itu belum kesudahannya. Itu cuma tanda awal ya. Jadi jangan dikira kemerdekaan suatu bangsa itu akan jadi langsung kiamat tuh ya, enggak lah ya. Itu pemikiran yang sempit ya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan akan melawan kerajaan. Akan ada berbagai kelaparan, gempa bumi di berbagai tempat. Akan tapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itulah kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang yang murtad
dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih banyak orang akan menjadi dingin. Nah, itu dia yang tanda-tanda melalui alam. Kalau yang kedua, dilihat dari kehidupan manusia. Di 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ini sering ayat ini dibahas ya. Ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan cintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan jadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka mengejek orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatan. Ya, jauhilah mereka itu. Siapa? Pasti ngerti lah. Dan nanti muncul hashtag boykot lagi. Ya, selain TV swasta itu jangan sampai ya ini ya. Nah, yang ketiga, tanda-tandanya itu dilihat dari umur. Nah, di sini bukan kebetulan kalau Natal itu di penghujung akhir tahun. Jangan sampai ya ada yang bilang Natal itu kelahiran Dewa Nimrod, Dewa Matahari dan sebagainya. Mungkin sama kelahirannya, tanggalnya sama, ya. Ya. Seperti contohnya ya. Ya. Tanggal 6 Juni itu kan kelahirannya Bung Karno. Lah orang lain lahir tanggal 6 Juni kan juga boleh kan ya. Gak salah kan ya. Lahir tanggal 6 Juni itu, makanya jangan langsung dipegang tanggal 25 Desember itu cuma diplot untuk kelahirannya Yesus. Enggak lah. Semua orang bisa lah lahir di itu. Nah, ini dipakai kenapa sih harus di akhir tahun? Ini dipakai untuk mengingatkan kita bahwa umur kita semakin bertambah dan waktu kita dipanggil pulang itu semakin dekat. Bagaimana kita harus hidup suci dan saleh. Hidup suci dan saleh untuk menyambut Sang Raja. Yang pertama, kita harus mengeluarkan bau harum di hadapannya. Kita buka di Ester 2 ayat 12. Meskipun Ester itu enggak menyebutkan kata Tuhan, seperti yang katakan di konten-konten sebelumnya, di program ini yang sebelumnya, kalau Tuhan itu bekerja di balik layar. Kita baca Ester 2 ayat yang 12. Tiap kali seorang gadis mendapat giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasuerus, dan sebelumnya dikawal menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan, sebab seluruh waktu digunakan untuk pemakaian wewangian, 6 bulan untuk memakai minyak mur, 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Nah, ini artinya apa sih? Ester itu diberi minyak mur. Artinya apa sih minyak mur itu? Melambangkan pahitnya pertobatan. Nah, di sini selama 6 bulan dan minyak kasai selama 6 bulan juga. 12 bulan hidup kita harus mengeluarkan wangi-wangian di hadapan Raja. Minyak kasai itu apa sih? Kasai ya, bukan kasa aja. KASAI adalah minyak yang menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan orang lain. Maka hiduplah berjalan dalam kebenaran Tuhan, bukan kebenaran manusia. Karena kebenaran manusia pun itu tidak ada artinya
dibanding kebenaran Allah. Jadi kita tuh gak boleh ya ngeklaim kita paling benar, ngeklaim gak boleh dikritik, gak boleh disenggol. Kalau kenyataannya kayak gini, kebenaran manusia itu pun tidak ada artinya dibandingkan kebenaran Allah. Nah, ramuan minyak kasai yang diketahui resepnya salah satu unsurnya mengandung kemenyan dan kayu manis. Nah, kemenyan ini semakin dipanaskan akan semakin wangi. Nah, di sini artinya kita harus memiliki karakter yang harus semakin wangi atau semakin harum saat kita melewati ujian demi ujian. Oleh sebab itu, hal-hal yang busuk dalam kehidupan kita seperti 3 huruf itu ya, M. Nah, tahu kan maksudnya apa yang busuk itu dalam hidup kita, harus kita buang kalau mau ketemu raja, yaitu Tuhan. Kita persembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kita baca di Roma 12 ayat 1-2. Karena itu saudara-saudara demi kesukaan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Maka itu kita harus ya tetap menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan di hadapan Allah, sehingga kita itu bisa mengubah akal budi kita, sehingga juga pikiran kita itu menjadi bisa membedakan kehendak Allah, apakah yang baik dan juga yang berkenan pada Tuhan. Yang kedua apa? Setelah kita harus mengeluarkan bau yang harum, yaitu selama kita menunggu kedatangan Raja segala raja, kita harus melakukan sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu apa? Berjaga-jaga, ya. Ya, berjaga-jaga. Kita baca di Matius 25 ayat 11 ayat 13. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pun akan hari maupun akan karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ini artinya apa? Kita selama menunggu kedatangan Raja segala raja, yaitu Tuhan Yesus Kristus, itu kita gak boleh sembrono dalam jalan hidup ini dengan menuruti hawa nafsu, dimananya semuanya untuk memuaskan daging kita tanpa memikirkan apa yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu untuk melakukan kehendaknya. Seperti halnya 5 gadis-gadis bijaksana, yaitu membawa pelita, yaitu iman, dan minyak, yaitu Roh Kudus. Dan dalam kehidupan kita harus ada. Jadi kita tuh nggak harus iman terus ya. Maka tadi kita harus punya iman yang benar juga ya. Di 2 minggu yang lalu itu, dan juga Roh Kudus yang akan membimbing kita itu ya. Nah, kenapa harus kayak gitu? Karena keduanya saling berkaitan. Karena pelita tidak akan menyala kalau tidak ada minyak. Nah, kita tidak akan memiliki iman terutama kepada Tuhan Yesus Kristus kalau kita tanpa punya Roh Kudus ya. Nah, selama kita berjaga-jaga, kita harus berbuat sesuatu demi nama Tuhan Yesus. Yaitu apa? Dengan bekerja dengan cara melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah percayakan pada kita, dan hidup kita mau menjadi berkat buat orang yang
membutuhkan, yaitu berbuat sesuatu untuk Tuhan Yesus dan sama, yaitu ada di Matius 25 ayat 1-46. Itu bisa dibaca sendiri karena ayatnya sangat panjang yaitu ya. Nah, kenapa kok harus sampai kayak gitu? Karena Tuhan Yesus tuh ada di surga. Dia tidak punya tangan dan kaki di dunia ini. Dia bisa pakai kita menjadi kepanjangan tangannya untuk kemuliaan namanya. Dengan cara itu kita akan menjadi terang di dalam dunia ini. Maka itu di Yohanes 8 ayat 12 dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Selain kita mengadakan talenta, yaitu kita harus meneladani Tuhan Yesus seperti yang dikatakan di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu berjaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di surga. Nah, apa sih perbuatan kita yang bisa dilihat orang tuh, yaitu apa? Karakter ilahi. Itu apa aja sih? Kita baca di 1 Yohanes 1 ayat yang kelima. Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang sampai kami yang kami sampaikan pada kamu, Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Terus Efesus 5 ayat 8-9. Memang dulu kamu adalah kegelapan, tapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan juga ayat yang sering diulang-ulang, yaitu Galatia 5 ayat 22-23. Tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Next, lanjut kita, gimana sih sikap hati kita untuk menyambut Tuhan Yesus? Yaitu kita harus antusias, harus bergairah, kita harus excited gitu loh ya. Ketemu Tuhan itu sama kalau kita ketemu idola kita. Mungkin idola kita artis atau atlet atau politikus saja, kita kok ketemu ya, aduh, rasanya pengen minta tanda tangan, pengen foto. Dan bahkan kalau penyanyi kadang bisa pengen duet ya. Ya, bisa pengen duet ya. Kita baca di Markus 11 ayat 7-10. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menggambarkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil di ladang. Orang yang berjalan di depan mereka dan mengikuti dari belakang berseru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi. Kita fokus ke ayat yang ke-9. Hosana, diberkatilah Dia dalam Tuhan yang maha tinggi. Dan juga ayat yang 10, diberkatilah
kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Di tempat yang maha tinggi, orang-orang di situ waktu itu tuh excited banget. Waktu Tuhan Yesus itu masuk ke dalam kota Yerusalem, ya. Maka itu kita menyambut Tuhan Yesus itu kita harus excited ketemu idola kita. Karena Tuhan Yesus yang harus kita jadikan idola yang paling utama, bukan artis-artis ya, seganteng-gantengnya atau cantik-cantiknya mereka tidak sempurna ya. Apa sih upah atau yang banyak disebut orang itu pahala yang diterima orang yang mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Raja? Yang pertama yaitu dikenal dan diperkenankan untuk masuk dalam kerajaan surga, seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka telah siap sedia untuk masuk bersama-sama dengan dia ke dalam ruangan perjamuan kawin. Lalu pintu itu ditutup. Yang kedua yaitu ikut merasakan kebahagiaan bersama Tuhan Yesus. Kita baca di Matius 25 ayat 2 dan 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dari perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Yang pasti yang diterima yang paling pamungkas ini adalah hidup kekal, ada di Matius 25 ayat 46b. Orang yang benar akan hidup yang kekal. Kalau tidak mempersiapkan diri, ya itu ada hukuman yang tidak diterima. Yang akan diterima yaitu kebalikannya yang tadi. Yang pertama itu tidak dikenal. Di Matius 25 ayat 12 dikatakan bahwa tapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Yang kedua itu masuk dalam kegelapan. Di sana ada ratap dan kertak gigi. Di Matius 25 ayat 30 dikatakan, dan campakkan lama itu yang tidak berguna ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, yang terakhir itu kematian kekal, kebalikan dari kehidupan kekal, yaitu di Matius 25 ayat 46a. Dan mereka yang ini akan masuk dalam tempat siksaan yang kekal. Nah, jadi maka itu kita harus siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ya, dengan cara kita berjaga-jaga. Kita tuh harus hidup kudus dan saleh di depan Tuhan, sehingga kita apa? Kita bisa antusias dengan kedatangan Tuhan Yesus, dan juga kita bisa dikenal, bisa diperkenankan masuk surga, bisa ikut merasakan kebahagiaan, dan terlebih hidup yang kekal. See you and God bless you.